Di tempat ini, kita bisa melihat pertemuan dua sungai dengan warna air yang berbeda. Inilah situs Galuh, Karangkamulyan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS dengan cara yang seru, yaitu mengenal salah satu situs sejarah yang ada di Jawa Barat. Yuk ikuti keseruan belajar hari ini. Situs Karangkamulyan memiliki luas sekitar 25 hektar, sehingga kawasan ini cukup luas dan terdiri dari berbagai titik peninggalan sejarah. Tempat ini merupakan kawasan cagar budaya yang menyimpan jejak kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Galuh. Lingkungan di sekitar situs ini masih sangat alami dan asri. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini dijaga dan dilestarikan agar tetap terjaga keasliannya sebagai warisan sejarah. Tahukah kalian, nama Karangkamulyan berasal dari dua kata, yaitu karang yang berarti tempat atau kawasan, dan kamulyan yang berarti kemuliaan atau kejayaan. Jadi, Karangkamulyan dapat diartikan sebagai tempat yang penuh kemuliaan, yang mencerminkan kejayaan Kerajaan Galuh di masa lalu. Di dalam kompleks situs Karangkamulyan terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang masing-masing memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Pertama, ada Pangkalikan. Pangkalikan ini berupa batu utama yang berada di dalam bangunan terbuka. Batu ini dipercaya sebagai tempat duduk raja atau tempat musyawarah penting pada masa Kerajaan Galuh. Di sekitarnya juga terdapat susunan batu lain sebagai pelengkap. Selanjutnya ada Sanghyang Bedil. Di sini terdapat batu panjang yang bentuknya mirip senapan, sehingga disebut bedil. Batu ini dipercaya memiliki nilai simbolis atau berkaitan dengan kekuatan atau perlindungan. Panyabungan Hayam. Tempat ini berbentuk melingkar dan dikaitkan dengan tradisi atau aktivitas sabung ayam. Kemudian ada Lambang Peribadatan. Di lokasi ini terdapat batu berdiri yang dikelilingi susunan batu lainnya. Tempat ini diduga digunakan sebagai lokasi ritual atau kegiatan keagamaan pada masa Hindu-Buddha. Berikutnya adalah Cikahuripan. Ini merupakan pertemuan dua aliran sungai kecil. Tempat ini dipercaya sebagai sumber kehidupan atau tempat penyucian diri, dan hingga sekarang masih digunakan untuk kegiatan tertentu. Lalu ada Panyandaan. Di sini terdapat batu tegak dan batu berbentuk segitiga yang tersusun rapi. Tempat ini diyakini sebagai tempat bersandar atau beristirahat tokoh penting pada masa lalu. Di depan Panyandaan terdapat makam Sri Bagawat Pohaci. Masyarakat percaya bahwa ini adalah makam tokoh yang dihormati dan memiliki nilai spiritual tinggi. Selanjutnya ada Pamangkonan. Tempat ini berupa susunan batu melingkar yang mengelilingi satu batu utama di tengah. Selanjutnya, Makom Adipati, Panaikan. Lokasi selanjutnya yaitu Patimuan. Tempat ini terkenal karena fenomena alam dua warna air sungai yang berbeda serta memiliki nilai sejarah tinggi terkait Kerajaan Galuh. Titik di mana Sungai Citandui jernih bertemu dengan Sungai Cimuntur kecoklatan. Indah kan? Selanjutnya kita akan melihat museum yang ada di area depan situs Karangkamulyan. Yuk ikuti aku lagi ya teman-teman. Di area situs Karangkamulyan pemandangannya sangat asri, lingkungan yang terjaga, udara yang sejuk meskipun siang hari loh. Kita masuk ke museum. Kita isi buku tamunya dulu ya. Sekarang kita berada di bagian museum atau rumah informasi situs Karangkamulyan. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat berbagai informasi mengenai sejarah Kerajaan Galuh, serta peninggalan yang ditemukan di kawasan situs ini. Museum ini menyajikan penjelasan tentang struktur batu kuno, fungsi setiap situs, hingga kaitannya dengan legenda Cium Wanara yang sangat terkenal di masyarakat. Selain itu, terdapat juga dokumentasi dan temuan arkeologi yang membantu kita memahami kehidupan masyarakat pada masa lampau. Dengan adanya museum ini, pengunjung tidak hanya melihat situs secara langsung, tetapi juga bisa memahami makna sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dari situs Karangkamulyan, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita bisa mengenal sejarah daerah kita sendiri. Kedua, kita belajar untuk menghargai budaya lokal. Dan ketiga,
kita bisa memahami bagaimana kehidupan masyarakat zaman dahulu yang masih relevan di zaman sekarang. Sebagai seorang Muslim, kita juga bisa mengambil nilai dari pembelajaran ini. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling mengenal, termasuk mengenal sejarah dan budaya. Selain itu, kita juga harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di setiap tempat mempunyai ceritanya sendiri yang dapat kita ambil hikmahnya, seperti kejujuran, teguh pendirian, berlaku adil, tidak memiliki sifat tercela. Jadi teman-teman, belajar itu tidak harus selalu dari buku, tapi juga bisa dari lingkungan sekitar kita. Yuk, kita jaga dan lestarikan sejarah dan budaya kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.